hidup orang berhutang. Tahukah Anda bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan? Lukas 7. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36. Agak panjang tapi saya pengen kita baca. 3, 2, 1. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Katakan amin. Menarik sekali apa yang Yesus bilang. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ketika ada pelepas uang membebaskan hutang 2 orang. Yang satu berhutang 500 dinar. Berapakah itu? Sekitar 25.300.000 rupiah. Yang satu lagi berhutang 50 dinar, 10%-nya. Yaitu 2.530.000 rupiah. Yesus bilang gini, kalau mereka berdua dilepasin dari hutang, yang mana lebih mengasihi orang itu? Mengasihi si pelepas hutang. Simon jawab, yang paling banyak hutangnya. Bener gak? Yang paling berterima kasih pasti yang hutangnya paling banyak. Thank you loh, gitu kan? Saudara, menarik sekali Yesus bilang di ayat 47. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Berapa yang sendiri yang saudara yang sadar dosamu banyak sekali, angkat tangan. Sedikit, banyak juga. Yang sadar dosanya banyak sekali, angkat tangan. Saudara, kita percaya bahwa pengampunan dosa cuma kita peroleh dari Yesus, amin. Darah Yesus yang telah menebus kita. Tapi Yesus bilang begini, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Saya tahu firman Tuhan berkata, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi Yesus bilang, orang yang berbuat banyak kasih, dosanya yang banyak juga diampuni. Artinya gini, kalau Anda sadar hidupmu tuh banyak dosa, banyak-banyaklah berbuat kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah melepaskan hutangmu yang sangat besar itu. Yesus mengajarkan bahwa orang yang sadar dosanya tuh banyak dan telah diampuni Tuhan, akan lebih mengasihi Tuhan dibandingin orang yang ngerasa hidupnya benar. Orang yang ngerasa hidupnya benar, dosanya dikit, akan gak terlalu mengasihi Tuhan. Makanya gak heran, lebih susah nginjilin orang yang ngerasa dia baik dibandingin nginjilin orang yang tahu dia banyak dosa. Yang setuju bilang amin. Kita punya teman-teman yang bajigur.
Ngerti ya maksud saya ya? Kan kita gak boleh ngomong jorok ya kan? Teman-teman yang bandel, teman-teman yang dosanya banyak gitu, nakal banget gitu. Kita kalau ajak mereka ke gereja, mereka jawab apa? Enggak ah, gue banyak dosa, bener gak? Tapi justru gini, orang yang sadar dia banyak dosa, itu kalau udah datang sama Tuhan, dia jauh lebih cinta Tuhan daripada orang yang ngerasa dosanya dikit. Itu yang Yesus lagi ajarin kita. Orang yang benar-benar tahu dosanya tuh banyak banget dan Tuhan ampuni dia, akan merasa jauh lebih berhutang kepada Tuhan daripada orang-orang yang ngerasa dia benar. Gak heran dalam Lukas 5 ayat 32 Yesus bilang gini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bayangin kenapa di zaman Yesus dulu, Yesus lebih banyak duduk sama pemungut cukai, sama orang berdosa. Yesus diundang nih sama orang Farisi loh ke rumahnya buat makan. Yesus tetap datang loh. Kalau saya sih udah tahu tuh orang gak suka sama saya dan kerjaannya cuma menghakimi saya, malas gue diajak makan, bener gak? Tapi Yesus diundang Farisi tetap datang. He's the God of relationship. Dia Tuhan yang suka bangun hubungan. Dan cara Yesus menangin orang itu lewat hubungan. Kita belajar dari Yesus. Kita gak bisa menangin orang berdosa dengan ancaman dan penghakiman. Kita hanya bisa memenangkan orang berdosa lewat hubungan. Kenapa Yesus suka makan katanya? Bolak-balik ngajak orang berdosa makan. Bukan, Yesus yang diajak makan. Karena meja makan itu tempat orang bangun hubungan. Kita lihat di sini. Yesus sering kali lebih banyak kumpul sama orang berdosa daripada orang ahli Taurat, imam-imam Saduki. Kenapa? Karena yang justru butuh diselamatkan adalah orang-orang yang tahu dia berdosa. Sulit menobatkan orang-orang yang berpikir dia benar. Dia tahu udah banyak. Saya kasih tahu ya, paling empat ngumpul sama orang-orang Kristen yang sok rohani. Saya lebih senang ngumpul sama orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya kalau, sebagai hamba Tuhan, jujur ya, ini tuh dari hati banget. Saya gak ngerasa saya hebat. Bener. Sebagai hamba Tuhan, saya merasa saya paling bodoh. Saya merasa saya gak tahu apa-apa. Waktu saya sekolah Alkitab dulu, jujur aja, saya sekolah kita dipaksa Tuhan. Saya ini waktu masih muda banget, gak kepikiran jadi pendeta. Bahkan saya sering bilang gini, amit-amit jadi pendeta. Amit-amit kawin sama pendeta. Gue bilangin yang amit-amit jadi beneran. Makanya jangan suka takut ini takut itu, yang Anda takutkan jadi kenyataan. Sampai harus 8 nabi datang dari seluruh penjuru dunia ke gereja kami di Sydney untuk nubuatin saya. Saya udah pernah cerita, bahkan leader-leader di gereja aja gak percaya seorang Henny Kristianus jadi pendeta. Jadi saya tuh seneng sama Yesus tuh apa ya? Dia lebih seneng gaul sama orang-orang yang dia tahu mereka butuh Tuhan. Kenapa lebih enak gaul sama orang-orang yang dalam tanda kutip belum kenal Tuhan? Karena di situ kita punya kesempatan memberitakan tentang Tuhan. Di situ kita bisa ngajarin nilai-nilai tentang Tuhan. Saya paling males ngobrol sama orang yang sok tahu, yang pengetahuannya udah jauh lebih tinggi. Dia punya masalah aja datang ke kita. Kita dengerin dia cerita, kita pikirkan dia minta pendapat. Begitu kita ngomong, gini loh Bu. Oh saya udah tahu, dia bilang gitu. Kita sebut firman ini, oh saya udah tahu. Ya ngapain lu panggil gua? Wasting my time. Saya ngerti kenapa Yesus lebih senang duduk sama orang-orang yang sadar hidup gue banyak dosa. Karena orang-orang begini yang butuh Tuhan dalam hidup mereka. Hati-hati. Kalau Anda udah jadi Kristen lama, saya kasih tahu, jangan terlalu sok rohani sampai Anda gak haus lagi. Orang Kristen tuh kalau punya masalah, mereka gak butuh nasihat firman Tuhan, mereka udah hafal luar kepala, lebih hafal dari pendeta. Mereka cuma butuh didengar.
Makanya saya paham banget. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Karena lebih sulit membuat orang yang merasa dia baik untuk bertobat dibandingin orang-orang yang sadar dia banyak dosa. Coba Anda nginjilin orang agama lain yang dia dari orok baik. Susah gak kira-kira? Saya punya saudara. Saya kan suka nginjilin saudara-saudara saya gitu. Masalahnya ada satu saudara saya. Dia dari kecil tuh baik. Gak toku kuai. Gak banyak gaya. Gak nakal sama sekali. Baik sekali. Sekolah bagus. Gak pernah bandel. Ngomong juga sopan. Nikah sama istri baik. Kerja juga baik. Kayak gak ada cacatnya gitu. Aduh, nginjilin dia tuh susah sekali. Karena dia berasa gini, gue udah baik. Jadi saya ngerti. Memenangkan orang yang merasa dia sudah baik, dia orang benar, itu sulit. Tapi orang-orang yang sadar dia tuh banyak dosa, justru orang-orang ini yang sangat membutuhkan kasih karunia Allah yang bisa membenarkan mereka. Orang-orang yang sadar mereka udah banyak dosa dan mereka butuh diampuni dan mereka butuh anugerah Allah. Dalam Lukas 18, dalam sebuah kisah pemungut cukai dan orang Farisi yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi sombong sekali. Aku ini gak seperti orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan pezina. Aku bukan seperti pemungut cukai ini. Wah, orang Farisi memuji diri sendiri. Tapi di sudut ruangan dalam Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, Yesus berkata gini. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari sadari, kita ini orang-orang berdosa yang butuh dibenarkan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang butuh kasih karunia Allah. Kalau kita jadi orang Kristen ngerasa kita benar, hati-hati. Jangan-jangan kita gak butuh lagi kasih karunia Allah. Tahukah Anda bahwa suatu hari nanti kita akan berdiri di tahta penghakiman Tuhan. Dan kita butuh Yesus berdiri untuk membela kita. Yang butuh dibela Tuhan katakan amin. Inilah yang maksud diajarkan Yesus. Orang Farisi yang merasa dirinya benar. Muji-muji diri sendiri. Dan menganggap dia lebih baik dari orang lain. Adalah tipe-tipe orang Kristen yang agamawi. Dia bilang saya udah bayar perpuluhan. Saya udah banyak puasa. Dia bilang di puasa seminggu 2 kali. Hati-hati, jangan sampai Anda menjadi sangat agamawi, lalu Anda mulai menghakimi. Biasanya yang rajin puasa, suka menghakimi yang gak puasa. Ada amin? Ada orang yang rajin berdoanya pagi-pagi, suka menghakimi orang yang gak saat teduh pagi-pagi. Saya pernah ditanya seorang ibu, Bu Heni kalau saat teduh jam berapa? Gue liatin, mau tahu aja rahasia. Bu Heni kalau doa berapa jam? Ih, kayak gitu-gitu ditanyain, parah. Jangan-jangan Anda juga nanya ya. Kita jangan sampai jadi agamawi. Lalu kita suka menghakimi. Berapa banyak saudara di sini yang butuh kasih karunia Allah? Angkat tangan. You know, kemarin tiba-tiba Tuhan kayak ngingetin saya. Orang Kristen harusnya sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang menerima kasih karunia Allah. Dosa-dosa kita diampuni. Dalam Matius 19 ayat 27. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Waktu saya baca ini tiba-tiba kayak Roh Kudus ingetin saya. Ini orang Kristen nih. Orang Kristen sering kayak gitu. Tuhan, aku udah nabur buat pekerjaan Tuhan. Aku udah bangun pagi-pagi buat pelayanan.
Aku udah berkorban banyak buat Tuhan. Apa dong yang aku peroleh? Persis seperti Petrus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Apa upah kami? Apa yang akan kami peroleh? Harusnya kita sadar bahwa sebagai orang-orang yang berhutang sama Tuhan, yang dosa-dosanya udah diampuni sama Tuhan, kita tuh harusnya mulai punya paradigma gini. Aku nih gak layak. Hidupku tuh diampuni Tuhan karena kasih karunia. Jadi apa yang aku bisa lakukan buat Tuhan? Kebalikan, Petrus tuh dulu penjala ikan. Tapi Yesus panggil dia jadi penjala manusia. Yesus angkat dia, didik dia, mentor dia sehingga jadi rasul. Anda bayangkan derajat hidupnya diangkat. Dari seorang nelayan jadi rasul. Tapi Petrus malah bilang gini, saya udah meninggalkan segalanya untuk engkau. Apa yang aku peroleh? Sama kayak kita. Kita dulu hidup dalam dosa. Kita sampah. Kita harusnya binasa. Tapi Yesus ngangkat derajat kita. Kita diampuni, kita dipulihkan. Harusnya kita datang sama Tuhan. Dengan pikiran ini, aku adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Aku yang gak layak diangkat Tuhan. Saya gak tahu dengan Anda. Tapi di dalam hidup saya merasa saya adalah orang yang gak layak yang dipulihkan Tuhan. Melihat hidup saya hari ini, jadi hamba Tuhan, saya selalu ingatkan diri saya, aku adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Saya mau tanya, pikirin ini baik-baik. Kalau Anda gak pernah dijamah Tuhan, Anda gak pernah mengalami kelahiran baru dan mengenal Tuhan, kira-kira hidupmu ada di mana hari ini? Pikirin. Coba pikirin. Kira-kira kalau tanpa Yesus Anda ada di mana hari ini? Rumah tanggamu masih utuh gak kalau tanpa Tuhan? Saya kasih tahu. Tuhan itu mengangkat derajat hidup kita. Dia mengangkat kita dari dosa. Memulihkan kita. Dan mengampuni kita. Kita ada di mana hari ini tanpa Tuhan? Ibaratnya budak. Kita tuh udah dibeli sama Tuhan. Dan saya kasih tahu. Kita milik Tuhan. Kita harusnya sadar, hidup ini bukan punya saya, hidup ini punya Tuhan yang udah menebus saya. Ibaratnya budak yang dibayar lunas, dia gak punya hak apa-apa atas hidupnya. Dia harus ikut kemauan tuannya, itulah kita. Tapi apakah kita begitu? Roma 8 ayat 12 bilang, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kalau Anda sadar Anda sudah bukan milik Anda lagi, tapi hidupmu adalah milik Kristus yang telah menebus engkau. Anda harus sadar bahwa kamu harusnya gak hidup menurut keinginanmu sendiri. Kamu gak hidup menurut keinginan daging dan dosamu lagi. Harusnya Anda hidup menurut kehendak Kristus yang telah menebus Anda. Kita hidup hari ini, kita kalau doa, kita bilang gini, Tuhan, aku mau rumah gedong dong. Aku mau mobil mewah dong. Aku mau ke Eropa dong. Aku mau keliling dunia dong. Aku mau punya istri yang cantik dong. Semua yang dang-ding-dong itu kita minta sama Tuhan. Ada gak dari kita yang tiap hari cuma doa gini, Tuhan, hidup ini milikmu. Katakan apa yang kau mau. Kalau Anda punya pembantu di rumah, dia masak apa hari itu, dia tanya Anda, Ibu mau makan apa hari ini? Dia lakukan yang Anda mau. Harusnya hidup kita begitu. Kalau kita sadar hidup kita bukan punya kita lagi, harusnya kita sama Tuhan begini. Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidupku? Apa yang Tuhan mau Henny lakukan buat Tuhan? Itu yang saya tanya Tuhan. Saya boro-boro datang ke Tuhan dan bilang gini, Tuhan berkati aku. Tuhan, mau awet muda dong. Gitu aja saya gak doa, guys. Saya kasih tahu, saya gak pernah minta-minta berkat sama Tuhan. Tiap kali kalau saya doa, saya selalu bilang gini, Tuhan, katakan yang Tuhan mau. Katakan yang Tuhan mau. Apa yang harus Henny lakukan buat Tuhan? Apalagi yang saya harus lakukan buat Tuhan? Saya kalau doa tanya gini, Tuhan, tangan pengharapan mau dibawa kemana Tuhan?
Aku harus bikin apa lagi buat Indonesia Tuhan. Saya selalu datang ke Tuhan tuh tanya yang Tuhan mau buat hidup saya. Karena saya sadar gini, saya ini dulu sampah, saya tuh gak berharga, bener deh. Aduh, saya sadar banget saya tuh dipulihkan Tuhan. Saya tuh diangkat Tuhan dari lembah kekelaman. Dan Tuhan memulihkan hidup saya. Dan menjadikan saya berharga. Makanya saya kalau nyembah Tuhan kenapa selalu nangis? Karena saya sadar saya ini siapa? Saya ini siapa kalau bukan Tuhan? Kita nih ada hari ini semua karena kasih karunia. Anda mungkin berasa, gue kaya. Gue kasih tahu, kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu dari Tuhan. Satu hari, Roh Kudus ingetin saya. Hikmatmu untuk khotbah itu dari mana? Saya bilang Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih saya hikmat ketika saya siapin khotbah, apakah saya bisa khotbah? Kalau Tuhan gak kasih saya kekuatan untuk berdiri di sini, apakah saya bisa berdiri? Kalau Tuhan bikin saya serak sampai gak ada suara, apakah saya bisa ngomong? Kita ini gak bisa sombong sama hidup kita. Kita bisa semua karena anugerah. Anda berpikir, aku udah nabur buat pekerjaan Tuhan, udah banyak aku tabur. Hey, even kekayaanmu tuh dari Tuhan kok. Apa yang mau dibanggain? Kita ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sadari itu. Katakan aku bukan apa-apa tanpa Tuhan. I am nothing without God. Amen. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Tuhan itu udah bayar kita lunas. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya suka lagu lama banget yang berkata gini, I live for you Lord, I serve you as my master. Aku hidup bagimu Tuhan, aku melayanimu sebagai Tuhan. Itu yang harusnya kita hidupi. Yesus itu Tuannya kita, He is our master. Makanya kalau kita nyembah itu, nyembah dengan segenap hati. Kita kalau sama presiden aja bisa hormat. Kenapa kalau nyembah main-main? Dia raja segala raja, dia layak terima pengagungan kita, amin. Muliakan Allah dengan hidupmu. Artinya gini, semua yang kamu lakukan harus mempermuliakan Tuhan. Ketika kamu sebut dirimu Kristen, hati-hati dengan hidupmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Jangan sampai kamu malu-maluin Tuhan. Karena di belakang kamu ada nama Kristus di situ. Amen. Sadarkah Anda bahwa hidupmu telah ditebus? Dan harganya sudah lunas dibayar? Ibarat Anda beli budak. Budak itu milik Anda. Budak itu hanya melakukan apa yang Anda katakan. Dan kita ini telah lunas dibayar. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Dia yang telah mengampuni kita. Mengangkat kita dari lumpur dosa. Memulihkan hidup kita. Saya mau cerita. Bayangkan kalau saya menolong anak yang dari keluarga gak mampu. Miskin, makan susah, sepatu gak punya, seragam compang-camping, orang tuanya gak ada. Lalu saya ambil, saya bawa pulang. Saya angkat jadi anak saya. Saya mandiin yang bersih. Saya kasih baju yang bagus. Saya kasih sepatu. Saya pergi ke Bali, saya ajak. Nginep di hotel sama saya. Saya kasih makanan yang layak. Dia mau makan steak, saya kasih steak. Saya sekolahin yang bagus. Lalu tiba-tiba ketika anak itu besar, dia meninggalkan saya. Mencampakkan saya begitu saja. Dia gak ingat bagaimana hidupnya diangkat. Derajatnya diangkat. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Marah gak? Kecewa gak? Anda yang dengerin cerita aja pasti bilang gini, gak tahu berterima kasih, betul? Anda akan bilang apa? Kurang ajar. Makanya tuh jangan terlalu baik sama orang, benar? Hei, Tuhan juga gitu sama kita. Kita nih siapa? Kita ini sampah yang diangkat pakai tangannya. Dia pilih kita.
Dari sekian juta manusia di Indonesia, Dia pilih Anda dengan tangannya. Bersihkan Anda. Sadarkan Anda akan dosa. Dia kasih hidup yang baru buat kamu. Dia kasih masa depan. Dia berkati hidupmu. Tapi yang terjadi sama kita? Kita hidup dalam dosa. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saya capek Tuhan pelayanan. Saya udah nabur banyak buat Tuhan. Gimana usaha saya gak diberkati? Harusnya kan Tuhan memberkati taburan saya berlipat kali ganda. Kita kan gitu ya. Saya mau kasih tahu, Tuhan gak hutang apa-apa sama kita. Kita yang hutang sama Tuhan. Kalau Anda sadar, Tuhan udah terlalu baik sama Anda. Sebagai orang yang berhutang, attitude kita harusnya gimana? Kita tanya sama Tuhan, apa yang saya bisa kasih buat Tuhan? Apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Benar gak? Sebagai orang yang tahu berterima kasih, kita akan datang sama Tuhan dan bilang gini, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Saya tuh kasih hidup saya buat Tuhan, karena Tuhan udah terlalu baik buat saya. You know, saya gak lihat catatan saya lagi karena saya mau tutup dengan ini. Saya waktu muda tuh hidup hancur-hancuran. Saya haus kasih sayang. Saya besar tanpa orang tua. Dan hidup saya morat-marit. Saya rusak dari umur 14. Pacaran ganti-ganti, bener gak? Sulit setia. Haus kasih sayang. Haus penerimaan. Saya mengalami kesulitan untuk setia. Saya kasih tahu. Kenapa? Haus kasih sayang. Gak punya figur ayah yang baik. Makanya nih, orang-orang tua dengar. Papa penting dekat sama anak. Anak-anakmu butuh kamu. Mama penting jadi teladan. Anak-anakmu butuh kamu. Jangan karena keegoisanmu kamu berantem tinggalin anakmu. Anak-anak kita mau lahir jadi generasi apa? Saya gak salahin orang tua saya. They did what they did. Tapi saya sempat rusak karena masa-masa itu. Oh, sampai hari ini orang tua saya gak tahu apa yang saya lakukan. Saya tutup rapat. Mungkin one day saya akan bukakan. Sebelum saya mati lah. Saya rusak parah. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan saya umur 16 tahun. Jadi nakalnya gak sempat lama banget gitu. Tapi udah rusak parah. Saya kasih tahu. Saya tahu. Kalau Tuhan gak selamatin saya jadi apa? Jadi kalau hari ini saya jadi hamba Tuhan, semua karena anugerah. Saya gak pernah ngerasa saya hebat. Kalau hamba Tuhan lain bilang saya pendeta percintaan, mungkin cocok juga karena pacar saya banyak dulu. Kalau pendeta-pendeta lain bilang dia rada bodoh, STT-nya di mana, sekolah kitab di mana sih? Nggak apa-apa. Saya nggak perlu tahu banyak, tapi saya pengen melakukan banyak. Mungkin saya cuma tahu sedikit, tapi yang saya tahu pasti adalah gini. Saya cuma jadi hamba Tuhan karena Tuhan yang mau saya jadi hamba Tuhan. Saya serahin hidup saya sama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Dia angkat saya dari tempat sampah. Tuhan pulihin hidup saya. Dan saya mengenal siapa Tuhan saya. Dia adalah Bapa yang sayang sama saya. Bapa yang terima saya. Bapa yang pulihkan saya. Dia yang panggil saya dengan nama saya. Dan hari ini dia permuliakan saya. Dan saya tahu persis, saya cuma sampah tanpa dia. Saya mau bilang, kalau Anda merasa Anda orang benar, Anda akan kehilangan rasa butuh Anda akan kasih karunia Allah. Tapi kalau Anda sadar siapa Anda tanpa Tuhan, Anda menyadari betapa Tuhan udah terlalu baik dalam hidupmu.
Anda akan jadi orang-orang yang tahu Anda berhutang sama Tuhan. Amen. Sampai ujung hidup saya yang saya cuma mau lakukan. Cuma melakukan apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Buat saya, hidup ini cuma buat Tuhan. Dan saya mau lakukan yang Dia mau. Meskipun saya harus dihina banyak orang. Saya gak peduli. Soalnya saya sudah terhina juga. Hidup saya hina kok. Saya cuma berharga karena Tuhan. Dan hanya Dia satu-satunya dalam hidup saya yang paling mengasihi saya dan terima saya apa adanya. Kenapa saya gak suka menghakimi orang? Karena saya tahu saya sendiri gak lebih baik dari siapapun. Mari jangan merasa lebih benar. Karena kita orang-orang yang butuh dibenarkan. Saya mengasihi saudara dan pengen Anda yang hidup dalam dosa ngerti ini. Ketika Anda bikin dosa, Anda cuma membuat Tuhan berduka. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi Anda. Dan Dia pengen memulihkan hidupmu. Yuk Anda yang tahu hari ini kamu hidup sia-sia. Dan Anda butuh kasih karunia. Dan Anda butuh dibenarkan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Yuk doa di tempat masing-masing, ikuti doa saya. Aku datang kepadamu sebagai orang berdosa. Aku butuh kasih karuniamu Tuhan. Mengampuni aku. Memulihkan aku. Aku mengundang Engkau Yesus. Jadilah juru selamat. Jadilah penguasa dalam hidupku. Aku ingin hidup hanya bagimu. Engkaulah pemilik hidupku. Dan aku butuh kasih karuniamu. Mengubahkan aku. Memulihkan aku. Dan memakai hidupku. Aku menyerahkan hatiku Tuhan. Tubuh jiwa rohku. Hanya bagimu. Engkaulah segalanya bagiku. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Amen.